Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ringan aja kita bicara model model motor ya. Ya, tentu juga mobil juga. Jadi selama ini ya kalau ada namanya mobil konsep, mobil prototipe, itu modelnya sangat futuristik ya. Tapi setelah dijadikan mobil produksi, tampilannya berubah jadi buruk, jadi jelek. Penulis dulu nggak paham kenapa gitu loh, mobil prototipe, mobil konsep yang sip, yang keren sekali gitu kok begitu diproduksi jadi jelek. Jarang sekali ada pabrikan mobil yang prototipenya sama kerennya ya dengan yang model produksi. Mungkin yang model seperti itu ya Hyundai barangkali ya, yang berani mengeluarkan mobil yang bentuknya setara dengan prototipenya mobil lain. Tapi kebanyakan kan ya begitu. Penulis juga bicara soal motor ya. Motor prototipe keren sekali, begitu keluar biasa-biasa. Beda agak banyak dari prototipenya. Seperti motor keren motor Honda N400 atau apa ya yang modelnya depan itu sangar banget lah ya. Entah kenapa begitu produksi jadi jelek. Nah, tren tersebut sama sekali tidak diikuti oleh kendaraan listrik, baik mobil listrik maupun motor listrik. Jadi mobil listrik itu modelnya betul-betul futuristis. Penulis kemarin lihat iklannya YouTube VinFast. VinFast ini kalau nggak salah merek Vietnam yang dia rebranding Mojin untuk diproduksi dijual di Vietnam. Modelnya keren-keren. Terus ya sekarang sepertinya merambah ke dunia mobil juga, dan mobilnya juga nggak kalah keren. Dia sekarang sudah pakai desain sendiri atau enggak ya, tapi keren mobilnya. Mobilnya betul-betul mirip prototipe mobil yang lain, terutama merek Jepang ya. Mobil atau motor merek Jepang. Nah, penulis kan barusan tadi lihat motor listrik Oppo ya, Rally gitu ya. Dan ya penulis ingat juga bahwa model yang sama juga ada pada PCX 160 yang paling baru. Pada faceliftnya PCX 160. Penulis jadi berpikir, apa kalau memang model motor itu atau mobil itu sengaja dibuat jelek oleh pabrikan ya, biar masih ada kesempatan untuk jual yang model baru barangkali. Jadi untuk model yang sudah keren, jadi seperti nggak ada perubahan. Contoh kalau untuk motor ya yang menulis tahu, itu ya motor Honda ADV 160 atau 150. Dari 150 ke 160 kan kelihatan hampir nggak ada perubahan. Perubahan adanya pun dikit, karena ya sepertinya dari pabrikannya nggak berani ngerubah banyak-banyak. Model yang ya sudah terlalu keren, saking kerennya sampai nggak berani ngubah macam-macam itu adalah Honda Civic Type R. Karena rasanya semenjak berubah drastis jadi keren gitu, yang versi-versi berikutnya juga rasanya nggak berubah banyak. Ya silakan ya kalau penulis salah, soalnya penulis nggak begitu banyak ngikutin dunia mobil. Tapi rasanya Civic Type R yang terakhir pun modelnya nggak begitu jauh berbeda dengan yang ketika berubah drastis pertama kali, ketika modelnya jadi betul-betul futuristis. Nah, sekarang sepertinya jadi dilema ya untuk dunia mobil atau dunia motor juga. Karena apa? Karena dengan adanya kendaraan listrik, jadi banyak
produk otomotif, pabrikan otomotif yang baru, yang ya fresh gitu ya, bukan yang sama beberapa dekade mendominasi dunia otomotif. Ini terutama kalau di dunia otomotif itu karena terlalu banyaknya paten sehingga mencegah pabrikan-pabrikan lain itu berkembang, jadi macet. Jadi yang namanya pabrik baru itu sedikit sekali, merek baru itu sedikit sekali. Sementara itu kendaraan listrik, walau harga kendaraan listriknya jauh lebih mahal, kan yang namanya pabrikan baru itu munculnya cepet kok ya, banyak kan, sangat banyak. Tahu-tahu ada pabrikan ini gitu. Ya walau beberapa pabrikan itu nggak berumur panjang, tapi paling tidak ya munculnya kendaraan listrik, pabrikan-pabrikan baru listrik ini membuat model-model itu jadi berubah banyak ya, jadi berubah jauh lebih futuristis. Model-model klasik, model-model yang kuno itu juga jadi sangat jauh berkurang. Bahkan sekarang yang namanya Toyota pun yang modelnya bisa dibilang paling kuno ya, kalau keluarkan model kendaraan itu jadi ikut-ikut dibuat modern. Bisa kita lihat di misalnya Fortuner atau ya Avanza, kan modelnya jadi futuristis. Kalau untuk mobil Jepang mungkin yang pertama ngawali Expander ya, barangkali ya. Expander dengan bagian yang terbesar justru bagian yang kelihatan justru yang lampu DRL-nya, lampu depannya nggak terlalu kelihatan, modelnya dibuat lebih rendah gitu ya. Yang kemudian ya seakan-akan jadi tren baru ya, karena mobilnya jadi memecahkan rekor. Ya kendaraan listrik sendiri benar-benar tidak terbatas pada model yang ada pada sekarang ini. Betul-betul inovatif, betul-betul ya, karena pabrikannya baru, modelnya betul-betul nggak ada klasik-klasik. Ini baik mobil ataupun motor. Kalau mungkin Tesla itu menggunakan modelnya yang model biasa-biasa ya, enggak betul-betul eksentrik gitu. Tapi yang lain-lain itu wis luar biasa futuristik, yang benar-benar diwujudkan sesuai dengan desain awal. Nah ini rasanya bakal memacu pabrikan-pabrikan yang selama ini prototipenya jauh lebih bagus daripada yang produksinya. Jadi dulu yang modelnya pakai lampu LED di sini, modelnya keren, lampunya bulat seperti itu. Jadi berubah, kok cuma kayak gitu. Nah setelah kemunculan kendaraan listrik ini, baik motor ataupun mobil rasanya dibuat modern. Tapi ya bisa dibilang ada telatnya juga ya. Jadi sekarang ini orang kalau pingin model yang sangat keren, larinya ke kendaraan listrik, karena modelnya betul-betul di luar gaya konvensional. Ini baik mobil ataupun motor ya. Modelnya paling keren ya kendaraan listrik. Yang mobil bensin, motor bensin ya modelnya masih ya semi konvensional. Ya nggak berarti dari pabrikan otomotif nggak melakukan perubahan ya. Karena sekarang misalnya ya tampilan model cipit-cipitan makin banyak. Seperti penulis pernah bahas ya cukup lama juga ya di artikel di kupasmotor.wordpress.com. Modelnya sekarang sudah ganti sipit. Kenapa kok masih ada yang mengeluarkan bunter-bunter gitu kan ya? Dan ternyata sekarang mobil sudah sipit, tinggal yang di motor yang belum begitu banyak yang sipit.
bahas apa sing waktu itu sampai protes. Oh iya, Yamaha R25 sing lampunya kayak ikan lele kalau nggak salah. Sekarang olahraga yang motornya motor Gundam ya, motor tampilannya sing mirip robot, apa jenenge, robot mainan nih, robot anime, yang kemudian sekarang jadi diterapkan juga di NMAX. Ya wis lah, tapi itu tetap model klasik ya, bukan model baru yang sipit-sipitan. Sementara kendaraan listrik wani-wani aja mengeluarkan model yang lampu depannya sipit atau apa yang betul-betul futuristik. Tapi akhirnya karena kendaraan listrik berani mengeluarkan yang futuristik, yang kendaraan bahan bakar minyak jadinya kelihatan kuno atau jadi kelihatan meniru. Jadi kehilangan inisiatif lah, karena wis ono sing dhisekan kan. Kalau sudah ada yang duluan kayak gitu mau nggak mau orang akan berpikir secara desain, secara model yang kendaraan bahan bakar minyak kelasnya di bawah yang kendaraan listrik secara tampilan. Ya sayangnya juga yang dari kendaraan bahan bakar minyak nggak berani betul-betul bebas, betul-betul eksplorasi ya. Nggak kayak kendaraan listrik. Ya bisa aja tren berubah, karena ya namanya kendaraan listrik juga sebenarnya juga nggak terlalu nggak terlalu nggak seperti yang digembar-gemborkan yang sampai wah orang pasti pakai kendaraan listrik gini, nggak sampai gini gitu, nggak sampai seperti itu. Jadi ya kendaraan listrik sendiri ternyata nggak bisa secepat itu perkembangannya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.